Oke, wah ini menarik ya. Nah kemudian program Tular Nalar sendiri kita mau sasar kemana nih Mas Seto? Nah ini kan penting ya, kan kalau tidak salah tadi lebih ke individu ya, maksudnya jatuh ke orang supaya dia sendiri bisa bertanggung jawab atas diri dia, atau mungkin juga bisa share, saya nggak tahu gimana Mas. Pada awalnya tadi Tular Nalar ini menyasar teman-teman dosen dan mahasiswa. Ya, betul. Kemudian selama perkembangan masa pandemi yang sudah kita lalui kurang lebih 2 tahun, ada sangat banyak kelompok yang juga menyasar atau mengeluarkan program-program serupa untuk teman-teman di usia produktif mahasiswa, usia produktif pekerja. Sementara kemudian kita melihat ada satu kelompok masyarakat yang kayaknya belum kita sentuh. Jumlahnya sangat banyak, ada 30 juta masyarakat Indonesia dari seluruh. Ini berpotensi untuk menerima hoax. Juga. Itu apa itu, Mas? Kelompok lanjut usia. Kelompok lansia. Kayak nenek saya, kakek nenek teman-teman ini. Kan bapak ibu, kakek nenek yang juga pegang HP ya sekarang ya, sering menemani cucunya nonton lewat laptop, sering melihat berita-berita di televisi juga. Sebenarnya bapak ibu lansia ini adalah kelompok-kelompok yang juga mestinya mendapat pembekalan yang sama. Karena literasi digital itu hak untuk semua orang. Oh, jadi ini program Tular Nalar sekarang ini kita fokus untuk ke apa boleh dikatakan ada seceruk atau sebagian dari orang yang kita sebut adalah lansia tadi. Katanya potensi dan retensinya besar. Betul sekali. Oke. Nah, bagaimana penjabaran ininya bagian programnya? Ini ada sisi pengalaman sekaligus ada data yang mendukung seperti itu. Dari sisi pengalaman misalnya gitu, saya tergabung dalam grup WhatsApp keluarga. Ketika saya membagikan informasi di grup keluarga, membagi informasi apapun ya, atau bahkan keputusan apapun, kadang-kadang keputusan yang kita hormati adalah keputusan yang diberikan oleh orang yang paling tua yang ada di kelompok itu. Iya, betul. Sebenarnya kakek nenek saya sudah menginformasikan, jangan kayak gitu. Anaknya cucunya akan mengiyakan gitu kan ya. Jadi ada potensi sebenarnya bapak ibu lansia ini juga bisa memberikan edukasi untuk yang lebih muda. Hanya mungkin bentuknya beda. Kalau kita yang muda-muda mempelajari literasi digital secara teknisnya, mengoprek apa sih ini codingnya, masih oke lah kalau anak muda ya. Ada peran yang berbeda, tapi juga masih terkait dengan literasi digital. Bisa diemban oleh bapak ibu lansia. Itu dari sisi pengalaman. Kemudian kalau dari sisi data, Badan Pusat Statistik bahkan menunjukkan pemakai internet di Indonesia dari tahun 2016 sampai ke 2021 itu peningkatannya signifikan. Di 2016 hanya 1,98% yang menggunakan internet, di 2021 mencapai 14%. Artinya Bapak Ibu lansia ini juga pengguna digital yang cukup masif sebenarnya. Sudah melek digital nih kakek nenek kita ini kan. Biasanya kita hanya fokus kakek nenek kita di kesehatan lagi. Iya. Atau malah ini bisa jadi mereka asumsinya sekarang mereka di briefing oleh yang anaknya dan cucunya. Padahal sekarang kita balik. Ini pun bisa sebetulnya ya karena punya potensi ya. Oke, aku mau lihat kan ini sudah pernah dilakukan. Nah, kan Mbak Tias kemarin juga ikut mendampingi ya. Kalau pengalaman di kemarin yang kita sudah lakukan terhadap peserta para lansia ini, apa yang menarik, apa yang bisa di-share? Pengalaman kemarin ya, sudah ada. Kalau dari pengalaman kemarin ya, mendampingi teman-teman lansia, itu kami menemukan banyak sekali lansia tuh ingin cerita, ingin juga didengar bahwa mereka tuh punya keluh kesah, mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin mereka belum tentu bisa semudah itu untuk cerita dengan orang lain. Dan dari situ kami akhirnya menemukan bahwa orang tua atau
teman-teman lansia itu ternyata juga butuh diperhatikan, dan dari pengalaman-pengalaman mereka sebetulnya itu bisa menjadi pelajaran penting untuk kita juga yang mungkin lebih muda. Jadi mendampingi teman-teman lansia itu tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi kalau orang mikir apakah lansia juga perlu untuk tahu tentang literasi digital, ternyata setelah kami kemarin mendampingi, menjumpai langsung di lapangan, mendengar sharing mereka, ternyata ada hal-hal yang kami temukan, oh kamu berubah pikiran gitu. Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Ternyata malah jauh lebih santai, lebih nyaman untuk ngobrol dengan teman-teman lansia, dan dari situ kami mendapat banyak masukan bahwa Mas, Mbak, boleh nggak kalau kami itu diberitahu ini, kami bisa kemana? Malah mereka ingin banyak belajar dengan hal-hal yang baru. Karena keinginan ini kan tidak mudah ya. Mungkin yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, belum tentu punya cukup waktu untuk mendengar ya. Kalau ternyata ketika mereka menjumpai kami ya, ada tantangan yang akhirnya tidak sesulit yang dibayangkan sebelumnya. Tapi mereka juga ini ada pengakuan bahwa sering mendapatkan berita-berita yang sifatnya hoax, hasutan gitu juga. Akhirnya dia juga bingung, ya. Iya, betul. Saya ini benar atau salah atau gimana gitu ya. Dan dengan mengikuti program ini akhirnya dia tercerahkan gitu. Betul. Karena ada hal-hal yang memang dari Tulan Nalar itu kami memang menyampaikan bagaimana cara mengidentifikasinya, bagaimana mengenalinya, dan bagaimana caranya harus menyikapinya. Jadi tidak hanya sekedar Bapak, Ibu nanti kalau ketemu ini lapor aja ya. Oh tidak, kami memberitahu bagaimana supaya secara emosional tetap ada kontrol dari beliau, atau bagaimana caranya beliau akhirnya menyikapi atau mereka menjumpai hal-hal serupa, bagaimana harus mengatasinya, bahkan termasuk kalau itu tidak terjadi dengan beliau, mungkin terjadi dengan keluarganya, tetangganya, mereka bisa ikut membantu. Jadi dari teman-teman lansia, kami juga menularkan bagaimana caranya untuk mengenali literasi digital. Jadi ini dia programnya ini berapa hari atau cukup 1 hari atau gimana, Mas? Siapa yang menjawab, Mas Eto? Boleh. Kalau untuk program, untuk pelaksanaan itu kita cukup 3 jam ya maksimal. 3 jam. Jadi untuk pada saat hari H pelaksanaan, meskipun setelahnya itu akan ada pendampingan selama 3 minggu. Itu biasanya kita mendampinginya melalui grup WhatsApp. Jadi tindak lanjut dari materi yang sudah disampaikan itu mungkin ketika dalam 3 minggu ke depan menemui laporan yang berupa penipuan digital kayak gitu, mereka akan ada mendapatkan informasi apakah benar atau tidak informasi yang mereka dapat. Iya. Ini kan kalau kita bicara tentang penipuan digital ini kan boleh dikatakan sedikit masif nih. Apalagi pandemi ini pengaruhnya sangat luar biasa ya. Jadi ada yang SMS, ada iming-iming penawaran gitu ya. Kemudian saya nggak tahu lah kalau pengalaman dari kemarin itu penipuan seperti apa sih yang banyak ditemui oleh masyarakat nih, Mas Eto? Yang jelas semua yang berhubungan dengan iming-iming hadiah, semua yang berhubungan dengan ya prinsip ekonomi lah, barang-barang murah gitu ya. Kita mesti curiga dulu. Bukan kita mau berpikiran negatif ya, tapi kita preventif gitu. Kita coba melindungi diri dulu. Ini benar ya. Kita coba cari informasi yang lebih dalam deh, daripada kita terjebak pada hal-hal yang tampak sangat menggiurkan sekali. Kadang-kala kan logika nggak make. Nah ini yang harus kita pakai logika dulu. Logika emosional. Tahan dulu emosionalnya. Bener nggak sih? Ya. Ada juga kayak penipuan lowongan kerja itu yang banyak juga memakan korban. Modusnya itu macam-macam Pak. Jadi selain diminta untuk membayar tiket melalui mereka kayak gitu kan, penerimaan di Pertamina yang seperti itu membawa nama-nama besar untuk lowongan pekerjaan. Itu banyak juga yang mengadu sama kita, anaknya, cucunya, sampai pernah itu waktu kita ngadain Tulan Nalar, ada yang cerita mereka kehilangan 5 juta karena pengumuman itu, penerimaan bekerja. Itu, sampai kehilangan 5 juta. Oh iya, waduh luar biasa ya. Jadi hal seperti itu perlu sekali kita membuat forum agar semua orang itu
tahu pengalaman orang lain, jadi diri mereka sendiri biar nggak mengalami hal yang sama. Oke. Waduh, menarik ya. Nanti kita lanjutin ya. Kita minum lagi deh ini. Nanti masih ada satu sesi lagi kita ngobrol ya. Ini sambil menarik. Saudara, semakin menarik tapi tinggal satu segmen, tapi mudah-mudahan nanti sedikit banyak bisa memberi pandangan kepada Anda bahwa permasalahan untuk mengatasi atau anti fitnah atau hoax ini memang menjadi hal yang sangat penting harus kita lakukan. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi Ono Kisah.